Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman warga belajar paket C kelas 11 SKB Banjarnegara. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang wilayah Indonesia, yaitu tentang pembagian waktu, pembagian musim, dan juga batas-batas wilayahnya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu poros maritim dunia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsekuensi posisi silang. Di sini kita ketahui bahwa Indonesia berada di posisi silang. Maksudnya yaitu Indonesia berada di dua benua dan dua samudra. Benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia, sedangkan samudranya itu ya adalah Samudra Pasifik dan Samudra India. Dengan adanya posisi silang tersebut memberikan beberapa akibat bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Yang kedua, posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Yang ketiga, bercampurnya beragam kebudayaan akibat pengaruh dari berbagai bangsa. Nah, tiga ini adalah akibat dari posisi geografis Indonesia yang berada di posisi silang. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif posisi silang. Dampak positifnya yang pertama yaitu Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia, di mana Indonesia menjadi transportasi negara-negara lain yang artinya dapat menambah devisa atau pemasukan negara. Yang kedua, mempermudah kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Indonesia yang berada di jalur lalu lintas perdagangan sehingga memudahkan akses untuk melakukan kerjasama utamanya di bidang ekonomi dengan negara lain. Yang ketiga, banyak industri asing yang didirikan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia itu letaknya strategis. Indonesia dilihat memiliki potensi yang cukup bagus untuk mendirikan industri sehingga banyak perusahaan asing yang mendirikan perusahaannya di Indonesia. Yang keempat, adanya persaingan yang kompetitif. Hal ini menyebabkan masing-masing perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk yang terbaik. Yang kelima, banyaknya pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia. Indonesia yang strategis dan cukup mudah untuk melakukan investasi, maka dari itu banyak pengusaha asing menginvestasikan modal mereka di Indonesia. Yang keenam, pertanian yang memiliki potensi tinggi dengan iklim yang cocok. Hal ini dapat menyokong perekonomian masyarakat. Keadaan Indonesia cukup menguntungkan jika dilihat dari geografisnya. Yang selanjutnya, Indonesia memiliki begitu banyak tempat yang indah dan eksotis. Tempat-tempat ini dapat dikelola menjadi tempat wisata dan pada akhirnya bisa menambah devisa negara. Selain dampak positif, dengan adanya posisi silang juga memberikan dampak negatif juga yang akan kita bahas setelah ini. Dampak negatif dari posisi silang. Dampak negatifnya, yang pertama, masyarakat dalam negeri sendiri justru lebih suka membeli produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Maraknya produk luar negeri yang beredar di kalangan masyarakat membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli produk buatan asing. Hal ini dikarenakan produk buatan asing memiliki kualitas yang baik. Yang kedua, banyaknya industri asing yang didirikan di Indonesia mengakibatkan industri dalam negeri kalah bersaing dan tidak dapat berkembang. Semakin banyaknya industri dan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia secara otomatis menyingkirkan industri dalam negeri. Yang ketiga, menjamurnya produk dari luar negeri dan menyebabkan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Banyaknya produk asing yang beredar di masyarakat membuat masyarakat terbiasa untuk menggunakan produk asing. Di sisi lain, produk dalam negeri kualitasnya masih belum sesuai harapan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih produk buatan asing dan lama-lama terjadi ketergantungan dengan produk asing. Dan yang selanjutnya, susah berkembangnya industri kecil masyarakat. Mudahnya investasi masuk serta pendirian perusahaan asing menyebabkan perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Hal ini berimbas buruk terhadap industri kecil yang memiliki modal yang minim.
Hal ini dikarenakan sempitnya pasar yang dipicu oleh konsumen yang lebih memilih membeli produk buatan asing. Nah, jadi konsekuensi dari posisi silang itu memberikan dua dampak, itu dampak positif dan dampak negatif. Teman-teman, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara bersikap kita dalam menghadapi tantangan akibat posisi silang negara Indonesia. Gimana caranya kita bersikap? Yang pertama yaitu kita harus memiliki kesadaran untuk lebih mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, kita harus bisa meningkatkan mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, kita harus bisa memberikan peningkatan sumber daya manusia. Dan yang keempat, pemerintah harusnya lebih selektif dalam menyetujui investasi asing atau pendirian perusahaan asing. Jadi ada 4 ya cara kita untuk menyikapi dampak-dampak dari negara Indonesia yang berada di posisi silang. Sampai sini teman-teman sudah cukup paham ya dan sudah bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jalur transportasi dan perdagangan. Yang seperti yang sudah kita bahas di slide yang tadi, bahwa Indonesia ada di posisi silang. Indonesia berada pada posisi persilangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Sebagai negara yang berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, negara Indonesia sangat strategis sebagai jalur transportasi dan perdagangan dunia. Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Jalur transportasi dari benua Asia ke Australia tentu akan melintas di Indonesia. Demikian juga pelayaran internasional yang melintas Samudra Hindia maupun Pasifik akan melalui perairan Indonesia. Posisi silang Indonesia masih ditambah dengan beberapa kota negara tetangga di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan dan jalur transportasi internasional seperti Kuala Lumpur dan Singapura. Negara tetangga Indonesia ini membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia dan dikirim melalui jalur perairan. Nah, kita baru saja membahas tentang jalur transportasi dan perdagangan di Indonesia ya. Sebagai negara yang berada di posisi silang, tentu saja Indonesia menjadi lokasi yang sangat strategis bagi jalur transportasi dan perdagangan dunia. Paham ya teman-teman ya? Nah, setelah ini kita akan membahas tentang sejarah perdagangan pada masa lampau. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Iya, ini adalah gambarnya Laksamana Cheng Ho. Nah, jadi Laksamana Cheng Ho itu melakukan pelayaran pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pada abad ke-16. Laksamana Cheng Ho melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia, melewati kepulauan Indonesia bagian barat sampai ke timur tengah dan pantai timur Afrika dengan tujuan ekspedisi laut. Malaka menjadi salah satu bagian yang merupakan jaringan terbesar kala itu, dan hal ini disebut dengan jalur sutra. Selanjutnya, perkembangan jalur transportasi laut di wilayah Indonesia lebih ramai pada zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Wilayah laut Indonesia sudah menjadi jalur transportasi internasional dari berbagai penjuru dengan berbagai tujuan. Bahkan, untuk mendukung transportasi laut tersebut, pemerintah Hindia Belanda membangun pabrik kapal di Indonesia pada tahun 1823 yang diawali dengan bengkel reparasi kapal laut pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen. Nah, jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu Selat Malaka.
Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombay Wetar, Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Jadi ini adalah jalur transportasi dan perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita membahas tentang jalur transportasi, negara dengan posisi silang, kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu menyongsong MEA. Apa itu MEA? MEA atau yang biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, di mana negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing ASEAN agar mampu berkompetisi dengan Cina dan India dalam menarik investasi asing. Dengan adanya pasar tunggal tersebut, maka memungkinkan satu negara dapat dengan mudah menjual barang dan jasanya ke negara-negara di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan bertambah ketat. Nah, apa sih tujuan dibentuknya MEA? Yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi internasional yang memungkinkan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal menjadi lebih bebas. Kemudian, kawasan dengan daya saing yang tinggi, di dalamnya mencakup peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, dan pengembangan infrastruktur perpajakan dan e-commerce. Yang ketiga, kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global melalui pendekatan yang selaras dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, serta meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Jadi ini tadi tujuan dibentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, dengan adanya MEA tentunya juga akan memberikan dampak bagi negara Indonesia. Nah, dampak-dampaknya apa saja? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, hambatan perdagangan akan berkurang sehingga akan berdampak pada peningkatan ekspor yang dapat meningkatkan GDP Indonesia. Namun, di sisi lain akan menjadi bahaya bila Indonesia tidak siap untuk menghadapi dan memanfaatkannya dengan baik. Yang kedua, dengan adanya perdagangan bebas, maka kita mampu meningkatkan ekspor. Tapi kita juga harus bersiap diri menghadapi kompetisi yang timbul karena banyaknya barang impor. Yang ketiga, kurang tegasnya regulasi Indonesia terkait pemeliharaan kondisi alam dan ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Masuknya investor dari luar negeri akan menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, sumber daya manusia yang dibutuhkan harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mampu untuk bersaing. Dan selanjutnya, dengan terbukanya peluang untuk berinvestasi dan membangun industri di Indonesia, maka lapangan kerja akan terbuka luas sehingga memberi kesempatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Jadi, dengan terbentuknya MEA itu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Kita, seperti yang tadi sudah dijabarkan, sebagai kita negara Indonesia harus siap secara sumber daya alam, secara regulasi, secara sumber daya manusia agar tidak tenggelam, tidak kalah dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi kita juga harus berusaha keras untuk membuat produk-produk yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau, untuk meningkatkan sumber daya manusia, membuat regulasi yang ketat agar kita tidak kalah dengan negara-negara lain yang tergabung dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, teman-teman, sekian untuk materi yang kali ini. Silahkan dipelajari sampai paham. Nanti akan ada penilaian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.